siswa wajib mengikuti sholat berjamaah. Karena apa? Sholat jamaah juga di absen, tidak maksud dan lain hal. Karena ini mewujudkan pembiasaan agar siswa selalu berjamaah baik di rumah maupun di madrasah. Harapannya nanti bisa membekas setelah keluar ataupun berada di luar madrasah, siswa-siswa tersebut mau dan mampu untuk melaksanakan sholat jamaah secara mandiri tanpa dioprak-oprak ataupun dipaksa oleh yang lain. Ini diantaranya. Misi yang ketiga adalah menanamkan akhlakul karimah secara terpadu dan diterapkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kurikulum tadi ada materi agama, materi umum, maka ini jelas menunjukkan bahwa MT Tasim akan mengantarkan kalian semuanya untuk menanamkan akhlakul karimah secara terpadu dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di madrasah maupun di luar madrasah. Mewujudkan nuansa islami dalam semua aspek. Jadi segala sesuatunya itu didasari dengan keislaman, sehingga ketika kita berjalan pun tetap hawanya hawa islami. Kita berbicara, kita jajan pun nanti akan berbau islami. Itu misi dari madrasah. Misi berikutnya adalah membangkitkan niat belajar dan berlatih untuk mencapai prestasi yang diinginkan. Itu dibangkitkan bahwa ilmu itu harus ada yang namanya belajar. Jadi keberhasilan ilmu itu harus melalui belajar antara murid dengan guru. Itu harus ada, sehingga nanti akan menggairahkan semangat. Kalian harus punya semangat belajar di MT Tasim, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi pandemi ini. Nanti selama pandemi mungkin akan dilaksanakan pembelajaran daring, dan ini harus diikuti dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena misi madrasah begitu, membangkitkan niat belajar, ya, dan berlatih untuk mencapai prestasi. Untuk misi berikutnya adalah membiasakan pola hidup bersih, sehat, aman, dan nyaman. Ini jelas, apalagi masa seperti ini sudah ditekankan, ada yang mengatakan 5M, ada yang 3M, minimal 3M lah ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Minimal itu 3M yang harus kita laksanakan. Karena apa? Itu sesuai dengan misi MTS Tasim, yaitu membiasakan pola hidup bersih. Nanti selama di madrasah maupun di rumah, kalian harus bisa membiasakan bersih, sehat, aman, dan nyaman tersebut. Itu visi dan misi madrasah. Untuk tujuan tata tertib berikutnya adalah mengarahkan peserta didik agar terbiasa hidup disiplin dan teratur, baik di madrasah maupun di luar madrasah. Disiplin ini, ya, hidup disiplin dan teratur. Jadi disiplin itu kalau berangkat yo harus berangkat, kalau pulang ya pulang dan harus sampai di rumah. Kalau pamitnya berangkat ya harus sampai di madrasah, kalau berangkat pamitnya pulang ya harus sampai di rumah. Ini disiplin. Tujuan tertib berikutnya adalah mempunyai kesadaran rasa miliki terhadap alma mater. Jadi aturan ini bisa menggiring kalian untuk mempunyai kesadaran
memiliki terhadap MTS Wati Hasim. Bagaimana caranya? Yo menjaga nama baik, karena misinya kan jelas berilmu. Maka ilmu yang telah didapat dari MTS Wati Hasim harus dijaga. Yang berikutnya tujuannya adalah istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu menerapkan secara terus menerus, tidak menurun. Grafiknya harapannya adalah naik, tapi kalau rata ini dalam istiqomah. Banyak kalian selalu hadir di madrasah jam 7 kurang 15, itu harapannya seperti itu, namanya istiqomah. Mau istirahat ya istirahat, masuk ya masuk, jajan ya jajan, itu namanya istiqomah. Jadi kalian harus menerapkan ini, dan ini untuk kebaikan. Jadi yang diistiqomahkan adalah menjalankan kebaikan. Jangan sebaliknya, istiqomah kok malah menjalankan kejelekan, membuang sampah sembarangan, terlambat, itu tidak ada. Istiqomah kok terlambat. Terlambat istiqomah enggak ada. Ya. Dalam tata tertib akan dibagi menjadi beberapa hal mengenai kegiatan-kegiatan di MTS Wati Hasim, yaitu kegiatan intrakurikuler, yaitu ketika ada di madrasah. Yang pertama, peserta didik hadir di madrasah 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini dalam kondisi normal. Ya, peserta didik wajib hadir 10 menit sebelum jam pertama dimulai. Lah jam pertama itu jam berapa? Jam pertama adalah pukul 07.00. Jadi jam 7 tepat nanti bel masuk akan berbunyi. Lah kalau bel sudah berbunyi, maka pintu gerbang akan ditutup oleh petugas piket dan BK. Lebih kan yang terlambat tidak boleh masuk dulu, ya, sebelum ada izin dari guru piket atau BK. Yang kedua, peserta didik terlambat wajib melapor pada guru piket dan guru BK. Jadi kalau terlambat tidak asal masuk, tidak seperti masuk di mana. Terlambat yo lapor dulu sama petugas piket, nama, kelas, terlambat alasannya apa. Nanti akan dimasukkan dalam buku catatan keterlambatan dan nanti akan diberi memo untuk masuk kelas. Adapun sanksi keterlambatan nanti akan diatur kemudian. Yang jelas tertib masuk adalah jam 7.00. Terlambat maka harus lapor kepada guru piket dan guru BK. Berikutnya, peserta didik wajib mengikuti semua mata pelajaran pada hari itu. Tidak boleh ada yang pulang sebelum selesai, enggak boleh. Baik itu normal maupun daring. Kalau daring harus sampai selesai. Pokoknya jadwalnya kalau tadi dikatakan Pak Din, hari Senin itu ada 9 jam, ya kamu ikuti. Hari Jumat 5 jam, ya diikuti. Makanya ini namanya tertib, untuk mengatur siswa agar disiplin dalam mencari ilmu untuk mencapai visi dan misi kita semuanya. Jika harus meninggalkan pelajaran, peserta didik
wajib minta izin pada guru yang bersangkutan. Jadi ketika harus meninggalkan pelajaran, harus izin pada guru yang mengajar pada waktu itu. Pelajaran apa, izin mau kemana, jelas. Izinnya harus jelas, tidak boleh sembarangan. Kalau disiplin, maka ilmu akan tercapai dengan baik. Pada jam istirahat, peserta didik wajib keluar dari kelas dan tidak diperkenankan keluar dari lingkungan madrasah. Jadi tidak boleh keluar ketika istirahat. Jadi kalau jam istirahat, kalau masuk, ya masuk. Dan nanti pintu gerbang baik ditutup maupun dibuka, tetap siswa tidak boleh keluar dari madrasah. Jika peserta didik tidak masuk, maka harus minta izin dan mengirim surat. Jadi pada hari itu mamanya kalian semua itu ada halangan, sakit atau apa, maka harus membuat surat izin. Isinya apa? Sakit yo sakit, izin yo izin. Izin itu bagaimana? Mamanya ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Contoh kalau kelas 7 ada yang belum disunat itu namanya kan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Biasanya sakit, pergi ikut orang tuanya nyumbang tuh kan wagu, nggak ada. Itu yang kegiatan intrakurikuler. Berikutnya tata tertib meliputi yang berkaitan dengan kegiatan kokurikuler, tugas madrasah. Jadi setelah kalian mengikuti pelajaran, nanti di dalam pelajaran itu ada tugas-tugas. Antaranya apa? Yang pertama adalah peserta didik wajib melaksanakan tugas kokurikuler yang diberikan guru. Nah, ini dalam daftar nilai ada nilai tugas, ada nilai ulangan, maka itu wajib dilakukan oleh siswa baik secara individu maupun kelompok dengan penuh tanggung jawab. Ini tugas itu ada tugas individu, ada tugas kelompok. Jadi tidak selamanya tugas itu kelompok dan tidak selamanya tugas itu individu. Tugas kurikuler terdiri dari satu, yaitu pekerjaan rumah, PR. Kalau PR sudah kenal, baik di MI maupun SD dulu sering ada PR. Apalagi PR matematika itu wajib setiap hari ada. Nanti di MTS juga itu, matematika pasti ada PR. Kalau tidak ada PR, kalian minta PR-nya mana, Bu atau Pak. Harus ada PR. Terus praktikum, praktek. Kalau pelajaran saya fikih nanti banyak prakteknya, ya. Kalau kelas 7 nanti yang pertama ada praktek wudu, ada praktek sholat, ada praktek baca doa nanti di kelas 7. Hafalan nanti semua mata pelajaran ada hafalannya. Matematika saja kan suruh menghafalkan rumus, apalagi kalau pelajaran agama biasa menghafal ayat-ayat Al-Quran atau hadis dan praktek ibadah. Tugas lain yang menunjang intrakurikuler, jadi tugas lain masih banyak dan harapannya karena ini sebagai tata tertib, maka
peserta wajib mengikuti dan melaksanakan apa yang ditugaskan oleh bapak atau ibu guru yang bersangkutan. Anak-anakku yang saya cintai, berikutnya kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan yang sifatnya di luar madrasah, dalam artian di luar mata pelajaran, ini tidak diajarkan di kelas. Ini kegiatan ekstrakurikuler. Setiap peserta didik wajib menjadi anggota OSIS dan pimpinan komisariat IPNU IPPNU. Mengapa begitu? Karena kita berada di bawah lembaga Ma'arif NU dan umur kalian adalah sudah masuk umur IPNU dan umur IPPNU. Jadi wajib menjadi anggota. Jadi double ini. Ada yang jadi OSIS juga menjadi anggota IPNU dan IPPNU. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ekstra berikutnya adalah peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya wajib mengikuti minimal 1 ekstrakurikuler, minimal 1 yang diselenggarakan oleh madrasah. Jadi semua siswa dari kelas 7 sampai kelas 9 wajib mengikuti minimal 1 dari ekstrakurikuler. Antara lain apa itu? Yang pertama pramuka. Pramuka wajib bagi kelas 7. Ini wajib. Jadi nanti kalian yang wajib 1 pramuka, yang 1 bisa milih. Yang kedua ada olahraga. Ada tenis meja, bola voli, ya, futsal. Itu nanti kalian bisa milih. Kesenian, marching band. Kelas 7 belum. Karena harinya sama ini. Pramuka itu hari Jumat, marching band juga hari Jumat dan waktunya ba'da Jumat. Saya kelas 7 harapannya fokus di pramuka. Tahfidz. Untuk ekstra tahfidz ini langsung diampu oleh yang kompeten, yaitu memang benar-benar beliau adalah memang hafal Quran. Jadi MT Tasim, karena ini hubungannya dengan Quran, maka harus diambilkan dari yang memang bidangnya. Berikutnya ada rebana. Ini juga diambilkan dari orang yang berkompeten juga. Ada pencaksilat. Pencaksilatnya adalah pagar nusa. Itu yang jelas-jelas milik NU. Terus menjahit. Nanti menjahit ini akan ekstrakan oleh anak-anak kelas 9 sebagai bekal nanti setelah selesai dari MT Tasim. Ada juga tahfidz ini bergandengan dengan tilawah, seni baca Al-Quran, yang juga akan disampaikan oleh orang-orang yang memang dalam bidangnya. Itu kegiatan
intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Berikutnya berkaitan dengan pakaian seragam siswa. Jadi untuk menandai antara anak sekolah dengan tidak, itu adalah seragamnya. Dalam kondisi normal, hari Senin dan Selasa adalah pakaian OSIS. Pakaian OSIS itu bawahnya biru, atasnya putih. Kalau yang laki-laki pakai celana, bajunya pendek. Kalau yang putri, rok panjang dan baju lengan panjang. Dan dilengkapi dengan atribut MTS, Wahid Hasyim baik kelas, lokasi maupun tanda pengenal. Hari Rabu dan Kamis adalah batik ma'arif yang kelas 7 nanti akan diberikan secara cuma-cuma oleh madrasah. Nanti ketika sudah tatap muka atau sudah berangkat, nanti bisa diambil seragamnya, bisa menemui panitia penerimaan peserta didik baru, atau menemui petugas koperasi madrasah. Hari Jumat dan Sabtu itu berpakaian pramuka lengkap. Jadi mulai dari atas sampai bawah minimal menggunakan setangan leher, handsduk, bukan handuk tapi handsduk. Yang di sini yang merah putih itu. Namun selama masa pandemi Covid, seragam menunggu informasi lebih lanjut dari madrasah. Jadi aturan di atas itu adalah aturan yang dalam kondisi normal, namun kalau di posisi Covid, mamanya harus memakai pakaian busana muslim. Yo pakai busana muslim, cuman tidak pakai sendal, pakainya tetap sepatu. Yang laki-laki mamanya pakai celana terus baju koko, yo jangan pakai sendal, pakainya sepatu. Itu mengenai pakaian seragam. Jadi detail, seragam pun nanti kalau tidak lengkap yo akan melanggar tata tertib. Setelah seragam, ada kegiatan yang mendukung kegiatan di MTS Wahid Hasyim, yaitu ada upacara bendera, senam kesegaran jasmani, dan pembinaan mental spiritual. Anak-anakku yang saya cintai, beserta sama yang berbahagia, upacara bendera wajib diikuti dengan berpakaian seragam lengkap atau sesuai dengan hari yang diperingati. Umpamanya kalau upacara bendera setiap hari Senin, ya jelas pakai seragam OSIS karena hari Senin. Umpamanya tanggal 14 Agustus harus memakai pakaian seragam pramuka. Baru hari santri, mamanya harus memakai pakaian santri, sarung dan sebagainya, ya harus pakai itu. Nanti menunggu instruksi dari madrasah. Jadi upacara bendera ini harus diikuti dengan berpakaian seragam OSIS lengkap atau sesuai dengan hari apa kita memperingatinya. Selama upacara berlangsung, peserta didik wajib menjaga ketertiban.
Ini biar hikmat, karena upacara itu ada yang lama, ada yang sebentar. Tapi biasanya kalau di MTS Tasim upacaranya tidak lama-lama, paling lama 1 jam. Itu aja sudah masya Allah itu lamanya. Tetap menjaga ketertiban untuk khidmat kita dalam melakukan upacara. Untuk SKJ, setiap peserta didik wajib mengikuti SKJ senam kesegaran jasmani yang diselenggarakan madrasah dengan berpakaian olahraga. SKJ ini tidak selamanya senam terus, tapi kadang kita melakukan jalan sehat keluar madrasah, ya, start dari madrasah, nanti memutari wilayah Warongasem, entah itu lewat Kaliwareng, Pejambon, terus Pesaren, Sawah Joho kembali ke MTS, atau hanya di sekitar lingkungan kota Warongasem saja. Untuk pembinaan mental spiritual ini biasanya dilakukan oleh wali kelas masing-masing. Ini wajib mengikuti dengan tertib di ruang kelas masing-masing. Kalau tidak, kalau secara general, secara umum, akan disampaikan oleh pembina OSIS ataupun oleh ibu kepala madrasah terkait dengan hal-hal tertentu. Itu kegiatan upacara SKJ dan pembinaan mental spiritual. Dalam tata tertib, anak-anakku yang saya cintai, itu ada larangan-larangan bagi siswa. Larangan yang pertama adalah peserta didik dilarang membawa barang berbahaya ke madrasah. Jadi definisi barang berbahaya itu banyak sekali. Pokoknya yang sifatnya membahayakan, membawa senjata tajam, senapan, atau yang lainnya, narkoba namanya, itu tidak diperkenankan. Mercon itu tidak boleh dibawa ke madrasah. Peserta didik dilarang berambut panjang dan atau dicat atau semir. Jadi tidak boleh gondrong, apalagi dicat atau semir. Kalau perempuan boleh panjang, karena memang tabiat perempuan adalah rambutnya panjang. Kalau perempuan disemir, sama nggak boleh, kan nggak kelihatan Pak. Masalah kelihatan tidak itu walau alam. Ini aturan. Jadi bagi laki-laki khususnya tidak boleh berambut panjang atau gondrong, apalagi dicat atau disemir. Larangan berikutnya adalah peserta didik dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban madrasah. Jadi mengganggu ketertiban, pokoknya berkelahi, membuat gaduh di madrasah itu tidak boleh. Peserta didik dilarang merokok baik di dalam madrasah maupun di luar madrasah, selama masih menggunakan pakaian seragam MTS atau berstatus sebagai siswa MTS Tasim. Ini. Jadi karena umur kalian itu belum umur untuk merokok. Jadi saya ulangi, peserta didik dilarang merokok baik di dalam madrasah maupun di luar madrasah selama masih menggunakan seragam madrasah atau berstatus sebagai siswa MTS YI Tasim Warongasem. Larang-larang berikutnya adalah peserta didik dilarang jajan di luar madrasah.
Jadi jajan nanti dilakukan dari dalam, maksudnya tidak boleh keluar dari pintu gerbang. Nah, penjual bagaimana? Penjual nanti di luar gerbang atau di luar pagar, nanti kalian belinya dari dalam madrasah. Itu yang sudah dilaksanakan dan aman. Peserta didik dilarang membawa sepeda motor dan HP ke madrasah. Lah kalau sepeda motornya dititipkan sepeda motor bagaimana? Itu di luar resiko kami. Intinya dari madrasah melarang membawa sepeda motor ke madrasah. Kalau yang biasa membawa itu dititipkan di tempat titipan sepeda motor, ya dipersilakan, itu nanti menjadi tanggung jawab orang tua. Kalau HP bisa membawa ketika itu menjadi tugas wajib pada mata pelajaran tertentu, umpamanya mengerjakan soal ulangan di madrasah dengan menggunakan Google Form ketika sudah tatap muka, itu boleh dalam kondisi tertentu, dan itu menjadi tanggung jawab siswa dan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Itu diantaranya untuk larangan bagi siswa. Anak-anakku yang saya cintai, peserta matsama yang saya hormati, berikutnya adalah setelah ada larangan-larangan ketika dilanggar, maka ada sanksinya, ada hukumannya, ya. Pokoknya dilarang bawa HP ke bawa HP, dilarang membawa senjata tajam kok membawa, dilarang rambut gondrong kok gondrong, nanti ya ada sanksinya. Sanksi yang pertama adalah teguran secara lisan. Biasanya diingatkan oleh seluruh warga madrasah, baik itu diingatkan oleh temannya sendiri, oleh guru, oleh wali kelas, ataupun oleh guru BK. Yang pertama nanti diingatkan secara lisan. Sanksi yang kedua adalah pemanggilan oleh wali kelas atau guru BK. Nanti yang bersangkutan akan dipanggil oleh wali kelas atau guru BK. Berikutnya setelah dipanggil kok masih melanggar terus, peringatan tertulis sebanyak 2 kali. Nanti akan dikasih surat teguran dengan surat tembusan orang tua, itu sebanyak 2 kali. Apabila dengan teguran surat kok masih melanggar terus, maka akan diskorsing, skores dari madrasah, atau tidak mengikuti pelajaran tetapi dengan kewajiban mengisi absensi madrasah. Untuk masuk skorsing